Ya, pemirsa, Mabes Polri kembali melanjutkan sidang etik terhadap ketujuh anggota Brimob yang diduga menabrak pengemudi ojek online almarhum Alvan Kurniawan. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita akan berdialog pada sore hari ini bersama dengan Komisioner Kompolnas Ida Utari dan juga Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian. Selamat sore, Bapak, Ibu. Selamat sore, Mbak Naya. Ya, terima kasih sudah bergabung di Sindo Sore. Ibu Ida. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Sindo Sore. Hari ini kita akan membahas terkait dengan sidang kode etik 7 Brimob ya, yang hari ini dilanjutkan sidang kode etiknya terhadap pengemudi rantis yakni Bribka Rahmat begitu. Saya mungkin ke Bapak Saurlin terlebih dahulu ya. Bagaimana tanggapan dari Komnas HAM soal hasil sidang etik yang sebelumnya dilaksanakan terhadap Kompol Kosmas? Iya, terima kasih. Kita belum analisis hasil sidang etiknya, namun kita sudah sebenarnya dilibatkan dan diberitahu ya dalam proses gelar perkara sebelum sidang etik dilakukan. Nah, saat ini sesungguhnya harus saya sampaikan fokus kita masih pada penanganan korban-korban yang memerlukan atensi serius dari Komnas HAM, bukan hanya di Jakarta tapi di puluhan kota di Indonesia. Jadi 10 hari terakhir sudah kita bekerja siang malam dan sehingga kita masih fokus penanganan korban-korban ya. Namun ditemukannya pelanggaran berat etik seperti yang kita dengarkan kemarin serta rekomendasi dilanjutkannya pidana sudah menunjukkan kepada publik seperti apa peristiwa ini ditangani oleh kepolisian ya. Dan Komnas HAM akan memantau proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh Barreskrim Polri sebagaimana sudah disampaikan kepada kami. Dan juga saya kira sejauh ini Barreskrim menyampaikan itikat untuk terbuka kepada Komnas HAM. Baik, baik Pak Saurlin, kalau kita lihat Kompol Kosmas ini kan menjadi anggota dengan pangkat tertinggi di dalam mobil rantis itu. Apakah Komnas HAM sendiri melihat bahwa Kompol Kosmas ini menjadi otak di balik tragedi almarhum Alvan ini? Belum bisa kita simpulkan seperti itu. Baik, baik, saya ke Ibu Ida Utari. Ibu, ini kan persidangan kode etik ini menjadi salah satu rekomendasi ya dari Kompolnas begitu ya, dan sudah ditetapkan juga oleh Divisi Propam Polri bahwa Divisi Propam Polri ini menemukan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Kompol Kosmas dengan pelanggaran kode etik berat. Dari Kompolnas sendiri tanggapannya seperti apa, Ibu? Ya, begini, dari hasil gelar perkara kemarin memang ada rekomendasi untuk diarahkan kepada pidananya. Biarlah Barreskrim yang akan mencari alat buktinya, apakah yang bersangkutan itu memang bisa dilakukan di proses pidananya berdasarkan hadis bukti-bukti atau alat bukti yang akan dicarikan oleh Barreskrim. Tugas Kompolnas adalah kami akan terus mengawal proses ini, baik proses etik maupun proses pidana, sampai memang jelas atau ada keputusan bahwa yang bersangkutan itu memang bersalah atau tidak. Itu tugas Kompolnas, dan tentu saja proses ini memang dilakukan secara transparan dan akuntabel tentunya. Ini yang menjadi PR kami, tugas Kompolnas memastikan itu. Kita akan kembali berdialog bersama dengan kedua narasumber kami pada sore hari ini, yakni Ibu Ida Utari dari Kompolnas dan juga dari Komnas HAM ada Bapak Saurlin Siagian. Ibu Ida, sudah dilaporkan oleh rekan kami di lapangan bahwa persidangan kode etik kali ini masih terus berlangsung. Anda yang tadi sempat mungkin menjadi bagian dari persidangan hari ini, bisa ceritakan Bu seperti apa sih agendanya untuk persidangan Bribka Rahmat hari ini? Ya, saya mengikuti persidangan ini sejak pagi yang dimulai dari pemeriksaan kepada yang terduga pelanggar. Istilah kami adalah terduga pelanggar, yaitu Bribka R. Kemudian Bribka R sudah memberikan keterangan tentang apa yang terjadi pada saat itu dan bagaimana kondisinya serta kondisi rantisnya, kemudian kondisi psikologi di dalam rantis itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan
kepada para saksi dan kemudian penuntutan dan pembelaan. Jadi sekitar itu dan kemudian mereka sudah melakukan secara baik dan lancar, transparan, tidak ada tekanan dari siapapun. Kami melihatnya seperti itu dan saat ini kita sedang menunggu bagaimana hasil sidang komisi kode etik ini dan mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diputuskan sanksi kode etik yang akan diberikan kepada saudara atau terduga pelanggar Bribka R, Mbak. Baik, berarti dalam persidangan kode etik ini ada sejumlah agenda ya. Tadi mendengarkan keterangan dari Bribka R, kemudian juga pemeriksaan para saksi. Juga ini ya Bu ya, memperlihatkan bukti-bukti kuat juga begitu ya di persidangan. Salah satunya apakah video yang sempat viral kemarin yang menunjukkan mobil rantis ini menabrak korban ini menjadi salah satu bukti yang kuat Ibu, karena kalau berdasarkan informasi yang beredar di media sosial begitu ya, ada nampak begitu bahwa korban ini didorong oleh salah satu massa aksi yang ada di sana, atau seperti apa Bu faktanya? Ya, kami tidak, pada saat saya mengikuti sidang itu memang saya tidak melihat adanya video itu, karena memang saya masuknya agak terlambat, jadinya kalau urusan video nanti biarlah yang mempersepsikan atau menganalisis adalah mereka yang pada saat di persidangan itu, yaitu ketua tim atau kemudian para pendamping, sehingga kami tidak memiliki kewenangan untuk menganalisis dan menyampaikan kepada publik. Biarlah itu menjadi ranah dari teman-teman dari kepolisian untuk menyampaikannya, Mbak. Baik, saya ke Pak Saurlin. Pak, dalam di persidangan sebelumnya begitu ya terhadap Kompol Kosmas, ini saya kutip dari apa yang dikatakan oleh Kompol Kosmas ketika diputuskan PTDH begitu ya, beliau mengatakan kejadian atau peristiwa tersebut bukan menjadi niat begitu ya, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, namun sebaliknya. Dari berdasarkan statement ini, apa yang dilihat dari Komnas HAM? Apakah mungkin ada pertimbangan lain atau hal-hal lainnya yang membuat mungkin Kompol Kosmas ini tidak sengaja atau seperti apa, Pak? Ya, belum bisa kita nilai karena nanti kan penyelidikan akan segera dimulai oleh Barreskrim, sehingga kita jangan sampai membuat kesimpulan di awal ya. Jadi lebih baik kita berikan kesempatan proses penyelidikan yang lengkap nanti dilakukan oleh Reskrim. Baik, tapi menurut Komnas HAM sendiri, apakah PTDH ya, terhadap Kompol Kosmas ini bisa langsung jalani sidang di pengadilan sipil, Pak, setelah ini? Ya, sesuai dengan keputusan di Propam dilimpahkan ke Barreskrim sehingga bisa dilakukan proses penyelidikan. Ya, Pak Saurlin, saya sempat juga membaca dari media massa begitu ya, mengatakan bahwa Komnas HAM akan melakukan penyelidikan secara independen terkait dengan alat-alat bukti yang ada di lokasi kejadian seperti CCTV. Sejauh ini sudah seperti apa progresnya, Pak? Ya, kami sesuai dengan kewenangan kami dalam Undang-Undang 39 kami bisa melakukan pekerjaan kami secara independen dan objektif, dan tentunya nanti akan kita buat suatu pekerjaan yang berakhir pada suatu kesimpulan, dan kesimpulannya nanti akan kita sampaikan kepada pengadilan. Ya. Baik, tapi sejauh ini belum ada penemuan ya dari Komnas HAM ya dalam penyelidikan terhadap ketujuh anggota BRIMOB. Yang sudah kami lakukan adalah meminta keterangan dari ketujuh BRIMOB, lalu kemudian mengumpulkan beberapa CCTV, record dari CCTV, dan juga meminta keterangan dari beberapa instansi terkait seperti rumah sakit, dan mengumpulkan juga video amatir ya yang nanti perlu kita kumpulkan dan kita rangkai menjadi satu kesatuan.
Oke, baik, saya kembali ke Ibu Ida. Memang terkait dengan sidang etik ini kan masih akan terus berlangsung ya Bu ya, hingga ke 7 anggota BEPOM ini di sidang. Apakah sidang etik ini akan mampu nantinya mengungkap penyebab utama dari Rantis menabrak almarhum Alvan? Mengingat Rantis penabrak ini kan meninggalkan rombongan ya hingga terjadi insiden maut ini. Atau memang ada keterangan lain Bu di persidangan? Ya, di persidangan itu kita hanya persidangan kode etik maksudnya itu lebih kepada apakah yang bersangkutan itu melanggar kode etik dengan kejadian ini. Tapi untuk membuktikan bahwa pelanggar niat, kemudian ada kesengajaan atau tidak, atau kemudian apakah ini merupakan pidana, itu ada di ranahnya penyelidikan, yaitu di Barreskrim. Nah, di dalam untuk diketahui juga bahwa menuju proses kode etik ini sudah dilakukan sebelumnya, yaitu audit investigasi. Nah, audit investigasi ini sudah mengarah kepada mencari bukti-bukti, mencari bukti-bukti untuk masuk ke dalam kode etik ini, Mbak. Baik. Sehingga dilakukanlah gelar perkara yang kemarin, sehingga diputus bahwa ternyata bisa dilakukan pemeriksaan di kode etik. Bisa dilakukan di pemeriksaan di selanjutnya, yaitu pidananya, umpamanya gitu. Nah, dari audit investigasi inilah maka masuk ke dalam pemeriksaan kode etik ini. Di dalam kode etik inilah kemudian terjadi pemeriksaan saksi, kemudian pelakunya atau terduga pelanggar, dan ternyata memang yang bersangkutan terbukti bahwa, atau Kompol C terbukti bahwa dia melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13. Nah, itulah yang kemudian yang bersangkutan diberikan keputusan atau putusan, diberikan putusan kode etik bahwa yang bersangkutan melanggar, dan diberikan salah satunya ada 2, yaitu secara administratif, berarti yang bersangkutan diberikan pidananya untuk PTDH. Baik. Itu Mbak prosesnya. Berarti berarti ini dari Kompolnas sendiri menilai bahwa sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kompol Kosmas ini sudah sesuai ya, Bu ya? Ya, sejauh ini kalau memang dari hasil dari yang diikuti selama ini dalam persidangan ini sudah memenuhi untuk di PTDH. Baik. Kalau dari Komnas HAM sendiri seperti apa, Pak Saurlin? Ya, kan ada 2 hal itu ya. Satu keputusan etik, dan satu keputusan etik untuk putusan masing-masing terhadap 7 orang, dan satu lagi dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Nah, saya kira yang pertama sudah pada tempatnya, saya kira, untuk hasil sidang etik itu. Namun kita harus menunggu lagi proses pidana di Barreskrim Polri. Baik. Baik, terima kasih Ibu Ida Utari dan juga Bapak Saurlin atas waktu Anda sore hari ini berbincang dengan kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih, Mbak Aya. Selamat sore. Selamat bekerja, Mas.